sebagai orang yang percaya kepada Yesus dan sebagai orang Kristen seperti itu. Nah, dan saat ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang seringkali memaksa kita orang percaya untuk menyesuaikan diri. Betul tidak Bapak Ibu? Menyesuaikan diri. Dimanapun kita berada, kitalah yang dituntut untuk menyesuaikan diri. Karena itu tadi, kita hanya minoritas, hanya sebagian kecil. Mau kita memberontak, tidak mau. Lalu salah satunya tersingkir, salah satunya tentu kita tidak dihargai dan apalah kita. Hanya sebagian kecil. Dan bahkan dalam iman kepercayaan kita juga sering menemukan, karena saking minoritasnya kepercayaan kita ini, ada beberapa di antara kita mungkin, dan saya yakin di antara kita tidak ada yang mengkompromikan iman demi keuntungan pribadi. Bahasa kasarnya, menjual iman kita demi, dalam tanda kutip, demi jabatan, demi uang, demi hal-hal yang memberikan kita kesenangan untuk kehidupan kita di dunia ini. Dan tidak jarang juga kita menghadapi situasi di mana kita diminta untuk mengatakan dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan demi menyenangkan orang lain atau mendapatkan keuntungan duniawi. Sering kita digoda mengatakan, harus melakukan, harus mengatakan yang bertentangan dengan kebenaran firman demi menyenangkan, menyelamatkan orang lain dan demi keuntungan duniawi. Hal seperti inilah yang juga dialami oleh Bileam, seorang nabi yang dikenal memiliki kekuatan melalui bibir mulutnya, melalui perkataannya, yaitu kekuatannya untuk memberkati dan juga untuk mengutuk. Dan dalam kitab Bilangan pasal 24 inilah kita akan melihat sebuah perubahan dari sikap dan hati seorang Bileam, di mana di pasal sebelumnya, ya, Bileam juga manusia. Dia atau Bileam ini juga sempat tergoda oleh iming-iming upah dari seorang Balak perjamuan. Banyak hal-hal yang diiming-imingkan demi si Bileam ini mau mengutuk bangsa Israel. Dia diiming-imingkan jabatan, ya, otomatis harta kekayaan juga diiming-imingkan baginya. Tapi di pasal 24 ini Bileam akhirnya menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan, bukan apa yang manusia inginkan. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam nas pada hari ini, ketika Bileam sadar bahwa Tuhan berkenan memberkati Israel, ia berhenti memakai cara-cara duniawi dan membiarkan roh Tuhan yang bekerja. Ini menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa penuh bahkan atas nabi yang hatinya bercabang. Karena Bileam sempat tergoda, sempat bercabang juga kepada Balak Raja Moab. Dia sempat berpihak kepada Balak Raja Moab. Nah, kemudian dalam nas pada hari ini juga Bileam menubuatkan tentang keindahan dan kemakmuran bangsa Israel sebagai umat yang diberkati oleh Allah. Israel digambarkan seperti taman yang subur dan pohon gaharu yang tumbuh.
Ini melambangkan bahwa berkat Tuhan membuat umatnya tetap kuat, membuat umatnya tetap damai, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Mendengar akan hal ini, Balak marah karena rencananya gagal. Nah, mengapa Balak ini sungguh ingin mengutuk, menyingkirkan bangsa Israel? Alasannya karena Balak Raja Moab ini merasa kehidupannya terancam. Karena satu sisi kekuatan dari bangsa Israel itu sangat kuat. Banyaknya orang-orang juga banyak orang Israel. Jadi dia merasa bahwa diri dan hidupnya itu terancam. Dia menginginkan bangsa Israel ini benar-benar tidak ada apa-apanya, atau dengan cara dikutuk. Hanya dengan cara dia mendatangi Bileam, bertemu dengan Bileam, Balak Raja Moab ini mau menggunakan cara supranatural, dengan cara mau mengutuk, atau dalam bahasa kita sekarang ini mengguna-guna bangsa Israel ketika itu, agar mereka tidak memiliki kekuatan, mereka bangsa yang besar tidak memiliki kuasa ketika itu. Dan ternyata Tuhan berpihak atas kehidupan bangsa Israel. Balak sungguh marah karena rencananya gagal. Ia ingin kutuk, tapi Tuhan memberi berkat. Hal ini mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan dunia yang bisa menghalangi rencana Tuhan atas kehidupan umatnya. Bileam mengakui bahwa ia tidak bisa berbicara lebih dari apa yang Tuhan perintahkan. Ini menegaskan bahwa firman Tuhan harus disampaikan apa adanya, bukan disesuaikan dengan keinginan manusia. Saudaraku yang terkasih, dari cerita tentang Bileam ini kita dapat merenungkan beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam menyatakan ketaatan iman kita kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, percayalah pada perlindungan dan pertolongan Tuhan. Percayalah pada perlindungan dan pertolongan Tuhan. Seperti bangsa Israel, kita juga adalah umat pilihan yang dipelihara oleh Tuhan. Hidup kita tentu tidak terlepas dari pergumulan permasalahan. Tapi sampai saat ini, detik ini, kita mampu datang ibadah ke tempat keluarga Kaluter ini, itu karena peliharaan daripada Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Sama dengan bangsa Israel, kita juga adalah umat pilihannya, berada dalam posisi minoritas di tengah-tengah kehidupan ini. Tidaklah sebuah posisi yang mudah, tapi kita mampu bertahan sampai saat ini, itu karena dipelihara oleh Tuhan. Meskipun ada yang ingin menjatuhkan kita, Tuhan sanggup membalikkan kutuk menjadi berkat. Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Jangan takut pada tekanan, jangan takut pada ancaman, sebab kuasa manusia tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Mungkin mengatakan jangan takut pada orang-orang yang menjatuhkan kita. Jangan takut, dengan mengatakan jangan takut pada ancaman adalah sesuatu hal yang mudah karena hanya sebuah perkataan. Tapi ketika kita melakukannya, hidup kita diancam, hidup kita berada dalam posisi tekanan. Tentu tidak mudah. Tentu ada hal yang namanya kegoyahan yang kita rasakan karena ditekan, karena diancam. Tapi kita percaya perlindungan dan pertolongan Tuhan pasti nyata dan tepat pada waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kompromi dengan ketidakbenaran dunia.
Jangan kompromi dengan ketidakbenaran dunia. Bileam yang seorang nabi yang diberi kuasa untuk memberkati dan juga mengutuk, juga sempat tergoda oleh upah dan pujian manusia. Tapi akhirnya firman Tuhan yang menang. Demikianlah kita pun harus lebih taat kepada Tuhan daripada menyenangkan manusia. Harus lebih taat kepada Tuhan daripada menyenangkan manusia. Menyenangkan manusia mungkin kita puas secara pribadi, puas secara mata, puas dengan apa yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan manusia. Tapi ingat, ketika satu saja kesalahan yang kita lakukan, langsung hilang semua hal kebaikan yang kita lakukan untuk menyenangkan manusia. Tapi apa yang ketika kita melakukan bagi Tuhan, banyak hal yang kita lakukan bagi Tuhan. Satu kesalahan, bahkan dalam satu hari, berapa kali kita melakukan kesalahan dengan Tuhan? Adakah Tuhan langsung menghilangkan napas kita? Tidak. Adakah Tuhan langsung memberikan hal-hal yang sesuai dengan kesalahan yang kita lakukan? Tidak. Tuhan memberikan kita kesempatan selalu. Buktinya apa, Bu Pendeta? Buktinya selama napas kita ini terhembus, selama napas ini ada dalam diri kita, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada menyenangkan manusia. Bukan berarti juga berarti tidak perlu ya menyenangkan manusia. Tidak juga. Jangan pernah melebihi menyenangkan manusia, melebihi daripada kita menyenangkan Tuhan. Karena pada akhirnya kita juga akan kecewa. Sama-sama manusia. Kita paham pasti dengan manusia. Dunia sering menggoda kita untuk mengubah prinsip dan keyakinan iman kita demi kenyamanan atau ketenangan kita. Namun sebagai orang percaya, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan memutuskan segala sesuatunya dengan baik, yaitu melewati pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, jangan takut menyuarakan kebenaran. Ini adalah hal yang begitu berat untuk kita lakukan. Jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Nah, saudaraku yang terkasih, Bileam tahu bahwa apa yang ia sampaikan akan membuat Balak marah, tapi ia tetap setia pada perintah Tuhan. Demikian pula kita. Kita harus berani menyatakan kebenaran, meskipun resikonya kita tidak mungkin lagi pasti tidak disukai, dimusuhi, disingkirkan, tidak memiliki teman sudah pasti, dan tentunya kita dibenci. Bahkan sepanjang kehidupan kita sekalipun, ketika kita berani mengatakan kebenaran, sepanjang kehidupan kita, apalagi ketika kita bertemu dengan orang itu, pasti kita selalu ingat apa yang dia lakukan. Betul tidak Bapak Ibu? Akar kepahitan kita sendiri yang kuat, kita sendiri yang kanan, akan selalu kita ingat. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Menjadi posisi minoritas tidak mudah, banyak tantangan. Bahkan keadaan kita sekarang ini sebagai minoritas sekalipun, kita juga bisa disingkirkan orang. Padahal apa salahnya kita? Hanya keyakinan saja. Kita tidak disukai oleh orang, tidak dibenci oleh orang, bahkan orang takut untuk berteman dengan kita. Sebagai orang percaya, kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi juga menyampaikannya dengan setia. Jika bibir, mulut, lidah kita terbatas untuk menyampaikan firman itu, kita tidak terlalu tahu
Seperti apa isi kitab itu, kita lakukan dan tunjukkan dari cara hidup kita, gaya hidup kita, berbicara kita, yang menunjukkan bahwa kita adalah dan benar-benar orang yang percaya kepada Kristus. Mari belajar dari pengalaman Bileam, dari godaan, dari kegagalan, dan keberaniannya untuk berdiri di jalan Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi saluran berkat, sekaligus juga menjadi saluran kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita, menguatkan kita, dan memberkati firman-Nya. Amin.